Soal survei dan polling ya. Jadi teman-teman di seluruh dunia itu sudah kebal terhadap fenomena polling dan survei ini. Ya. Jadi misalnya di 2016 itu kebetulan pemilu di Amerika. Sampai detik terakhir, semua survei memprediksi bahwa yang menang pemilu adalah Hillary Clinton dengan kemungkinan 90%. Jadi waktu di hari H, tiba-tiba pemenangnya adalah Donald Trump, semuanya shock. Saat ini, banyak data survei dari lembaga survei sewaan digunakan oleh aktor politik untuk menjatuhkan lawannya. Survei-survei politik yang diadakan banyak lembaga survei sewaan saat ini hanya melihat berdasarkan tren politik yang terjadi. Seharusnya lembaga survei berlaku independen dan tidak memihak salah satu kubu politik. Saya kira ini sama juga dengan di Indonesia. Pada waktu itu sudah dinyatakan pemenangnya adalah Prabowo. 9 pollster itu menyatakan pemenangnya Pak Prabowo. Jadi Prabowo sudah menang di polling, makanya dia protes pada waktu hasilnya. Dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Ya, jadi sebenarnya sih polling dan survei tidak terlalu menjadi faktor ya dalam perhitungan teman-teman di kalangan internasional. Namun yang terjadi saat ini adalah lembaga survei melakukan survei untuk memenangkan pemesanan dan juga untuk meningkatkan tingkat popularitas pemesan. Para kontestasi politik umumnya menggunakan jasa lembaga survei untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas kandidat yang diusung. Kajian yang kemudian menemukan sejumlah pollster itu sudah menjadi lembaga pembentuk opini. Ya, mereka benar-benar membentuk opini dari awal. Dari awal mereka membentuk opini, sehingga hasil apapun mereka sudah mengarahkan begitu ya. Sementara hasil polling yang diumumkan di luar negeri, katakan Roy Morgan salah satunya Australia ya. Kemudian juga ada lagi lembaga Prancis ya, juga ada lembaga yang lain. Saya kira Amerika juga memantau dan mereka menghendaki Indonesia yang demokratis, bukan soal siapa yang memimpin, asal prosesnya ini benar katanya ya. Bahkan hasil survei sewaan ini dipublikasikan di media untuk menampilkan para analis. Para peneliti dan lembaga survei harusnya mengembalikan lagi tujuan awal survei, yakni untuk menjawab masalah dan menambah pengetahuan baru. Dan sebuah aktivis survei menurutnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi ilmu pengetahuan. Media massa mainstream tidak lagi mengikuti skenario yang dibangun lembaga-lembaga survei. Karena dengan begitu, media yang seharusnya menjadi pengawal demokrasi justru ikut arus sesuai keinginan politik tertentu. Begini, terkait sama survei-survei, kami optimis dan kami juga cukup senang dengan apa yang kita lihat sekarang, Bang. Karena angka yang sesungguhnya yang kita butuhkan itu di bulan Februari besok, bukan sekarang. Iya, tentu. Ya, bukan sekarang, besok. Dan menjaga angka itu tinggi terus, Bang, itu tidak mudah sama sekali. Kenapa kami merasa bersyukur? Dengan sumber daya yang kita miliki amat sedikit. Dengan apa yang kita kerjakan secara logistik sangat sedikit dan mengandalkan basis kerelawanan yang luar biasa kuat. Relawan ini di mana-mana. Mereka mengerjakannya dengan sepenuh hati, antusias dan self-funding. Dengan itu saja kita mendapatkan selisih 2 margin of error. Jadi kalau kita lihat, Bang, yang sering umumnya ya, tiap survei beda-beda, tapi kita lihat nomor 1 dan nomor 2 selisihnya 1 margin of error. Jadi kalau margin of error 2,5 berarti antar itu. Kemudian dengan yang nomor 3 itu maksimal 2 margin of error. Artinya tidak ada sebuah perbedaan yang luar biasa. Padahal kami belum menggunakan sumber daya yang banyak. Setiap ada survei yang mengunggulkan Anies, maka tidak berselang lama pasti akan ada survei yang menampilkan Anies bukan yang tertinggi. Tetapi tetap saja mereka tidak bisa menempatkan Anies Baswedan di luar 10 besar, bahkan tidak bisa di luar 5 besar, karena hanya akan menjadi lucu-lucuan di masyarakat. Masyarakat sekarang ini setelah 4 tahun Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, tampak terlihat hasil kerjanya. Pemimpin daerah yang berbeda dengan pemimpin daerah lain yang memiliki gagasan, narasi,
karya diwujudkan dalam aksi terstruktur, sistematis dan masif, menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat di Jakarta. Kalau dulu hanya mendengar janji-janji politik kampanye, Anies justru membuktikan bahwa semua janji kampanyenya diwujudkan meskipun tentu saja tidak ada yang sempurna. Ini baru bekal awal nih Bang. Jadi karena itu kami merasa ya kita bangun aja infrastrukturnya dulu. Nanti ketika kita mulai mendapatkan masa untuk berkampanye, disitulah kita akan kerjakan lebih intensif. Menjaga electability tinggi itu tidak mudah, membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Karena itulah bagi kami sekarang fasenya pastikan bahwa gagasan mengenai keadilan itu kita wujudkan dalam semua aspek. Jaringan relawan dibangun secara luas. Kerja bersama antar partai koalisi, koordinasinya sampai ke tingkat kabupaten, kecamatan. Jadi itu semua dilakukan, infrastruktur itu dikerjakan, baru nanti kemudian kerja besarnya. Berbeda Bang kalau kita ngebut di survei. Survei itu mempengaruhi opini publik hari ini. Tetapi dia tidak membentuk kenyataan di bulan Februari besok. Tapi kampanye yang sesungguhnya yang nanti dilakukan mulai Oktober sampai dengan Februari itu nanti akan berdampak. Jadi kami setiap kali ini seperti ada undangan dari Bang Karni begini, kami datang. Terima kasih karena ini kesempatan untuk kami menjelaskan.